kalinya kami mengunjungi Bali. Apa sih ya Mbak ya? Abu ya? Abu dari plastik yang dibakar-bakar tuh. Pelayanan ilmu hitam. What? Apakah kan ada janji kan berarti? Iya pasti iya yang juga namanya ya. yang namanya Perjanjian, ilmu hitam pasti ada perjanjian kan. Iya. Dan bisa aja nyawa dia terenggut kayak bisa dari macam hal gitu. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Reski Budi Aji dengan saya Reski. Dalam video kali ini kita mau bahas tentang video DMS yang terbaru. Dan akhir-akhir ini kemungkinan saya lebih menjadi saradik ya, karena lebih sering menonton videonya DMS. Keren sih, keren banget, editornya juga kreatif banget. Selain lucu, serem, juga banyak pelajaran kadang yang kita bisa diambil. Tentunya yang kita mau bahas ini adalah video terbaru dari DMS yang judulnya Rumah Sakit yang ada di Bali. Dalam video itu gue lihat ya, rumah sakit di tengah sungai. Jadi rumah sakit ini tuh membelah sungai, bayangin loh. Jadi gue jadi ngetik kenapa rumah sakit itu tuh bisa jadi kosong sekarang. Ya karena serem banget rumah sakit, rumah sakit juga udah serem, ditambah lokasinya di tengah-tengah sungai, maksudnya membelah sungai. Gak kebayangkan karena di dalam sungai itu tempatnya makhluk halus juga banyak. Jadi ya mungkin dari sana orang-orang pada malas ke sana dan akhirnya tutup. Ada satu cerita di sini tentang hantu terbakar yang sempat benar-benar saya tertarik ingin membahasnya di sini. Jadi seorang kakak yang mempunyai kecemburuan kepada adiknya, padahal cuma masalah perhatian doang gitu. Dan sekarang kan banyak banget orang-orang yang seperti ini, yang pengennya diperhatiin, merasa dirinya tuh paling sempurna, merasa dirinya itu lebih perfect lah dibandingkan yang lain. Padahal seorang kakak jika memang dia itu sadar ya, maksudnya kasih sayang orang tua itu sebenarnya tuh menyeluruh kepada semua anaknya gitu. Mungkin dia ngerasa begitu aja. Di situ itu sih yang bikin gue berpikir ya, sampai kakaknya ini ke ilmu hitam gitu untuk melukai adiknya. Dan jangan sampai kalian itu berurusan dengan yang namanya ilmu hitam, karena di situ bener apa yang kru DMS bilang. Di situ ada perjanjian. Akhirnya kalian sendiri yang celaka. Bahkan sampai terjadinya celaka pun itu, korin kalian itu masih menyatu, masih dalam aura yang negatif. Tetap masih bersikukuh. Dia nggak mau merasa bersalah kalau misalnya dia yang salah gitu. Kenapa harus seperti ini? Ya, itu hantu terbakar yang menurut saya sia-sia banget hidupnya. Udah melukai adiknya yang dia sayang, adiknya yang sayang sama dia lukain dengan cara ilmu-ilmu hitam. Dan akhirnya dia sendiri terkena perjanjian ilmu hitam yang akhirnya membuat korinnya kasihan. Baru korinnya, gak tahu ruhnya kan gimana. Jadi begitu sengsaranya gitu ketika akhirnya dia itu mengalami kejadian seperti itu. Tetapi hingga akhirnya dia mengalami hal yang buruk itu, dia tetap merasa marah, merasa jengkel. Artinya kan dia udah diliputin aura negatif. Itulah efek dari ketika kita tuh terlalu banyak bergumul dalam kebencian gitu. Bergumul dalam kebencian itu akhirnya membuat efek kita tuh negatif, ditambah lagi ke ilmu-ilmu hitam. Makanya jangan pernah dekat-dekat dengan yang namanya ilmu hitam, santet dan semacamnya. Jangan pernah, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Apalagi ada semacam perjanjian, itu bener-bener jangan.
Ngomong-ngomong masalah rumah sakit, gue tonton sampai selesai. Ya banyak banget lah hantunya di situ, karena rumah sakit di tengah sawah ya, yang kru DMS aja sampai takut, oh gue mau ogah kalau ke tempat kayak gini. Iya, siapa juga yang mau ke tempat kayak gitu, ngeri banget kalau nggak kepepet banget. Mungkin itu di tempat terpencil di Bali yang aksesnya emang sulit untuk ke kota, sehingga bikinlah rumah sakit di situ ya. Tapi emang kurang efektif juga sih ya. Cuma yang paling menarik perhatian saya emang cerita yang hantu terbakar ini, yang emang dia nggak mau disebut namanya, karena walaupun ada rasa penyesalan di dalam dirinya, di dalam Corin itu ya, merasa menyesal, tapi aura negatif yang terlalu kuat yang membuat dia itu masih bersikukuh. Dia masih bersikukuh nggak mau salah, dia masih bersikukuh bahwa dirinya itu masih yang paling benar gitu. Ya udahlah, emang begitu adanya dan emang begitu sifatnya. Kita ambil pelajarannya setiap dari video DMS yang tayang, dari cerita-cerita Corin ini sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Jadi kita tuh jadi ternyata Corin kita tuh nanti seperti ini, walaupun bukan ruh kita kan. Corin aja seperti itu sengsaranya akibat perjanjian, apalagi ruh yang memang kita sebenarnya nggak boleh untuk melakukan seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita nggak boleh lah membenci orang lain, dan kita harus lebih banyak introspeksi, karena belum tentu mereka yang buruk itu lebih buruk dari kita, dan mereka yang buruk, misalnya kita pandang mereka buruk, belum tentu kita lebih baik dari dia gitu ya. Susah banget ngomongnya. Ya udahlah, ya udah, intinya sekian, begitu aja dari saya. Kapan-kapan pengen cetak ini kaos DMS nih, Sarah Wijayanto, keren pasti, nantilah kapan-kapan. Oke, sekian video yang bisa kita bahas sekilas rumah sakit. Sebenarnya ada cerita rumah sakit sih, gak ada cerita rumah sakit sama. Jadi temen dulu itu kesambet di sana sampai meninggal ceritanya ya, karena begitu bersentuhan dengan makhluk halus. Tetapi tadi ceritanya ingat-ingat lagi dan bikin video khusus aja karena ceritanya panjang. Karena video ini nggak panjang, cuma bahas masalah itu aja. Ceritanya terbakar. Jangan sampai kita mempunyai sifat benci kepada orang lain, sifat iri kepada orang lain, apalagi sama adik kita sendiri, kakak kita sendiri. Oke, sekian video kali ini. Saya Reski. Assalamualaikum. Bye bye.